Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Karuniawan Tamrin, NPM 2021 455.074 dari kelas R2A jurusan Teknik Arsitektur Unindra. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tugas besar struktur bangunan tidak bertingkat, yang dimana pada kali ini saya merancang sebuah tempat tinggal tipe 36. Yang pertama akan saya bahas yaitu denah, di mana saya merancang sebuah rumah tipe 36 dengan panjang 1250 cm, lebarnya yaitu 600 cm. Untuk bagian depan terdapat carport dan taman, lalu terhubung dengan teras. Kemudian bagian dalam terdapat ruang keluarga, ruang makan, kamar tidur 1, kamar tidur 2, yang dimana memiliki elevasi plus minus 0,00. Kamar tidur 1 dan kamar tidur 2 diapit oleh kamar mandi atau WC. Kemudian di bagian belakang terdapat teras dan taman yang saling terhubung. Lalu kedua yaitu denah rencana atap. Pada rancangan saya kali ini, saya menggunakan atap pelana, yang dimana atap pelana menurut saya sangat sesuai untuk bangunan rumah tipe 36. Untuk bagian atap belakang, air langsung mengalir ke belakang dan jatuh. Untuk atap bagian depan, air mengalir dan langsung jatuh. Pada rancangan saya terdapat dua potongan. Yang pertama yaitu potongan AA. Di sini dapat terlihat bahwa ketinggian pondasi yaitu 75 cm dan slope 20 cm. Untuk titik plus minus 0,00 terdapat pada ruang utama, di mana pada bagian ruang utama ketinggian plafon yaitu 4 meter. Kemudian ketinggian plafon pada bagian kamar mandi atau WC yaitu plus 2,80. Untuk ketinggian atap dari titik 0,00 yaitu 6 meter 10 cm. Saya langsung lanjut ke potongan BB, di mana pada potongan BB dapat terlihat kamar tidur 1 dan kamar tidur 2, di mana memiliki ketinggian plafon yaitu 3,20. Untuk plafon kamar mandi atau WC ketinggiannya yaitu 2 meter 80 cm. Di mana untuk pagar bagian belakang memiliki tinggi 2 meter. Lanjut lagi ke tampak depan. Begini tampak depan bangunan rumah tipe 36 yang saya rancang, mana bagian kusennya menggunakan kusen kayu jati. Kemudian atap terasnya menggunakan dak beton, di mana dak beton terhubung seperti lis ke jendela. Kemudian pada dinding bagian fasad menggunakan dinding pola batu kali, dapat juga menggunakan batu tempel. Kemudian dindingnya menggunakan finish cat eksterior. Kemudian genteng menggunakan genteng beton. Pada bagian teratas terdapat hubungan. Kemudian beralih ke tampak belakang, di mana tampak belakang terdapat penjelasan seperti genteng beton dan dinding finishing cat eksterior. Kemudian beralih ke
denah rencana pondasi dan slope, di mana saya menggunakan skala 1:50. Terdapat titik-titik kolom yang terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 18 kolom. Kemudian beralih ke denah rencana kolom. Ya, terdapat penjelasan K1. Denah rencana kolom saya menggunakan skala 1:50. Kemudian beralih ke denah atau detail pondasi dan slope, saya menggunakan skala 1:5. Di sini terdapat penampang potongan dak plat beton. Terdapat ukuran 8-15 cm untuk diameternya. Kemudian terdapat tipe pondasi P1. Tipe pondasi P1 memiliki ketinggian 75 cm serta slope 20 cm. Slope memiliki ukuran 20x15 seperti terdapat pada gambar. Kemudian saya beralih ke detail pondasi dan slope selanjutnya, yaitu tipe pondasi P2, di mana memiliki tinggi 75 cm dengan lebar 60 cm. Terdapat batu kali unstamping serta urugan pasir pada bagian terdasarnya. Lalu beralih ke detail kolom. Pada detail kolom, saya menggunakan skala 1:1. Untuk detail kolom yang pertama, yaitu detail kolom K1, tinggi 3 meter. Besi memiliki diameter 10. Kemudian pada penjelasan bawahnya, besi memiliki diameter 8-200 mm. Kemudian beton K2 50. Begitupun sama dengan detail kolom K2 tinggi 1,5 meter. Kemudian beralih ke denah rangka atap. Seperti pada biasanya, pada rangka atap memiliki beberapa bagian, yaitu kuda-kuda, kemudian terdapat gording, kemudian usuk maupun reng kayu. Kemudian saya beralih ke detail atap, di mana pada detail atap kali ini yang saya gambar memiliki penjelasan sebagai berikut, yaitu kaso 5/7, kemudian ada cor beton, kemudian ada papan router 2/15, kemudian ada nok 8/12, kemudian reng 2/15, kemudian baut diameter 12, serta terdapat plat baja dan balok 8/12 tentunya. Ini saya beralih ke detail atap selanjutnya, yaitu memiliki skala 1:5. Di mana detail 2 memiliki penjelasan sebagai berikut, yaitu kaki kuda-kuda 8/12, terdapat balok skor 8/12, boarding 8/12, balok 5/8, usuk 5/7, serta balok 6/12. Kemudian terdapat kaki kuda-kuda, balok tarik 8/12, usuk, mur plat 8/12.
Kemudian saya beralih ke detail atap. Pada detail atap memiliki penjelasan sebagai berikut, yaitu terdapat balok 8/12. Kemudian jarak antar baut yaitu di sini terdapat 25, kemudian terdapat 50, 25. Kemudian baut memiliki diameter 12. Terdapat balok kunci 8/12 tentunya. Ya, langsung saya akan beralih ke denah finishing plafon. Dimana denah finishing plafon saya menggunakan ukuran 60 x 60 dengan ketebalan hollow yaitu 4 cm. Ya. Kemudian berikut adalah potongan AA plafon. Pada potongan AA plafon memiliki penjelasan sebagai berikut, yaitu pas dinding setengah bata, begel penggantung, terdapat rangka besi hollow 4/4, jarak rangka 60 cm, kemudian terdapat plafon gypsum T 9 mm, kemudian terdapat list plafon tentunya. Kemudian pada potongan BB plafon terdapat pas dinding setengah bata, kemudian begel penggantung, rangka besi hollow, plafon gypsum, list plafon, pas dinding setengah bata. Kemudian saya beralih ke detail 1, dimana detail 1 memiliki penjelasan atau gambar seperti berikut. Detail 1, kemudian detail 2, detail 3, kemudian detail 4. Terdapat detail 5, kemudian detail 6, detail 7, dan detail 8. Setelah saya merancang semua hal yang diperlukan dalam membangun sebuah bangunan, pada akhirnya diperlukanlah sebuah maket atau rancangan dasar sebagai berikut. Berikut adalah maket rumah tipe 36 yang saya rancang. Untuk gambar 1 sebagai berikut, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5, gambar 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Untuk penjelasannya sebagai berikut. Untuk MT yaitu permukaan tanah, UP itu urugan pasir, AS itu unstamping, PD itu pondasi batu kali, SL itu slough, KO itu di kolom, PL itu plaster, DG yaitu dinding, kemudian KD yaitu kuda-kuda, kemudian DAK yaitu dak beton, kemudian ada GD yaitu gording, kemudian US yaitu usuk, kemudian RG yaitu ring, kemudian ada GB yaitu genteng beton. Sekiranya sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan maupun tutur kata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.